Tamasuki syari'atihi salihin. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayah wallahu a'lam bimurad. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Nisan Alfian dan keluarga besarnya, yang mudah-mudahan dalam limpahan lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khusus wabil khusus yang tercinta Ananda Nur Muhammad Mubarak, yang pada hari ini, malam ini telah dihitan memenuhi tugas kewajiban sebagai muslim, dan alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan Allah jadikan putra yang soleh, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mampu mengorbitkan nama ibu dan ayahnya di hadapan Allah menjadi orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bervital hati Muhammad bin Mustafa Sahab, Al-Ustadz Subur, Ustadz Lufi, juga yang saya hormati orang tua kita, yang Dedi, yang Jaya, Bang Haji Jamhari, juga pengurus Majlis Ta'lim Al-Ikhlas, Bang Iis, juga yang saya hormati Bang Lade beserta hadronya, dan sejumlah para bapak hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini tentunya adalah malam di mana Allah telah bukakan rahmat buat kita. Kenapa saya katakan dibukakan rahmat khusus buat Bang Nisan dan keluarga? Kenapa saya katakan saudara rahmat? Karena begitu anak difitan, titiknya dipotong, hilang dagingnya. Bocah kan hilang daging kalau dipotong titiknya ya. Titik gak kagak banyak, Ramadhannya ngeri banget. Larang wadon dikit banget kalau ngapa-ngapa. Orang wadon mau nggak pakai nangis kok, dianuin, disunat, jam disunat orang kagak tahu cuma belum hidup udah gede. Ngapa gede udah hidup? Ngeliat bocah laki sunat. Ya, ngeliat bocah laki sunat malam-malam. Mang abang udah sunat bang, kita sekali. Orang wadon. Turun rahmat dari Allah. Kalau tuh malam ini Bang Nisan Alfian, orang Kamal, Bang Kamal orang ya. Saya baru tahu orang Kamal kemarin. Saya kata cuma orang sono aja, kagak tahu cuma orang Kamal ya. Bang Nisan orang Kamal, berantem mulu kamuan saya dulu. Iya po, bener-bener berantem lu kawan saya dulu ya. Po itu turun rahmat buat Bang Alfian. Sereset aja anak bersunat, turun rahmat Allah. Kenapa turun rahmat Allah? Karena apapun yang dikerjain tuh bocah sekarang jadi pahala babanya. Kalau kemarin di bocah sunat bang, sunat bocah belum disunat yang ikut babanya ke masjid, itu masjid
Nempel sama babanya tuh bocah sembayang, megangin tangannya, itu babanya sembayangnya batal. Kenapa batal? Sebab bersentuhan sama orang yang ada najis. Babanya kagak sah sembayangnya, anaknya pun kagak dapat pahala. Kenapa nggak dapat pahala? Karena syarat orang sembayang, mau bocah mau orang tua, toharrotu anin najisati, orang itu harus bersih dari segala najis. Ya kan kalau belum sunat bukan ada najisnya di bawah kulub ya. Terus bagaimana supaya itu bersih? Ya tiap hari maaf kudu dicelikin ya. Gitu Bang Caca ya. Emang bahasanya apa Bang Caca kalau bahasa ngotaan? Di Planten bahasa kayon. Kita susah Pak kalau ngomong nama kampung. Di Planten Jakarta. Kok dipletet kata Bang Caca, pletetin besut. Nah bocah kesian, mau sembayang pletetin. Akhirnya udah gede. Itu punya bocah bukan mikir gede, mikir kayak puyuh. Sering dipletetin. Sembayang tuh bocah, Allahu Akbar, bersih dari najis. Babanya sembayang sah, anaknya pun dapat sholatnya sah. Babanya dapat pahala, anaknya dapat pahala. Kenapa? Karena anak yang udah disunat dibawa ke masjid, di bocah wudhu sembayang, maka jalannya babanya dapat pahala, duduknya di majlis babanya dapat pahala, di masjid dia sembahyang dapat pahala gara-gara di sunat. Coba kalau kagak disunat mapok dibawa ke masjid kagak boleh itu bocah. Ngikut sembahyang kagak boleh. Sekarang kan kadang-kadang orang tua pada sosok banget. Pada sosokan sekarang mah anak belum sunat dibawa ke masjid. Dia kata supaya ngajarin bocah nih sembahyang gitu-gitu. Ngajarin bocah gua kalau udah disunatin Bang, kalau udah disunatin mah jangan, kesian yang pada deket dia. Entar bocah megang aja kayak orang pegangin. Dia nempel sama najis sama dia, itisol, nyambung. Ya kagak sembahyang kagak sah gara-gara tuh bocah. Begitu. Sembahyang juga kalau dibawa yang udah sunat, maka begitu kemudian di masjid, kalau ada bocah kemudian sembahyang, kudunya ada tim masjid penyelidik. Apa yang penyelidik? Begitu bocah dilihat dulu titiknya udah sunat belum? Gitu. Pernah balik gitu. Maka dalam hukum Pak, dalam hukum sop, dalam hukum baris, dalam hukum sop, dalam hukum baris sholat berjamaah, bocah kecil mah di belakang orang tua, di depan perempuan. Perempuan paling ujung. Nih imam, tokoh, kemudian orang tua, remaja, anak kecil, baru perempuan. Bocah kecil paling belakang. Jangan diselipin di tengah, bocah bulan sunat. Suruh belakang. Kesian Pak anak saya, entar nyari-nyari babanya. Emang apa bocah bulan sunat lu ajak aja. Begitu. Suruh minggir dulu, kesian. Kesian yang orang ntar pada dipegangin, lu juga ntar gak kesah. Lu mundur dah, bocah mundur tuh di belakang. Bocah pada bercanda Bang, biarin, namanya juga bocah. Itu berisik yang lain, biarin. Ngapa lu sembahyang mau ajak bocah? Gitu ya, biarin. Tadinya lu pada ngajak makin ngomong, lu berisik banget sembahyang kagak khusyuk. Allah, di rumah juga kalau kagak khusyuk mau khusyuk sama aja. Biarin bocah berisik, nambah khusyukan kita, lagi nguji mental dan iman kita. Karena barisannya mesti begitu modelnya. Di belakang tuh bocah baru perempuan. Perempuan paling ujung. Perempuan paling ujung nggak? Emang apa perempuan paling ujung? Emang begitu nasib perempuan mah. Kakinya udah beres makan, baru perempuan. Tapi perempuan sekarang kok dia duluan. Dia duluan. Makanya orang pada sekarang mah gemuk-gemuk, kagak ada yang kurus. Gemuk-gemuk. Orang makan mulu duluan. Ntar lakinya makan juga 2 kali jaya. Iya 2 kali. Kata-katanya lakinya udah makan Neng. Belum Bang, udah sepiring. Nyobain sana, nyobain sini. Itu kagak boleh Pok. Kalau dimasak makan duluan kagak boleh. Iya, emang apa nggak boleh? Sebab raja dulu laki yang nyobain tuh makanan enak apa kagak. Kecuali nyobain enak sayur asin apa kagak, ini adem apa kagak, dia cobain doang. Tapi kagak boleh nambah. Ini mau banyak banget ya. Tuh kagak boleh Kok. Emang apa nggak boleh? Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuklah Nabi ke rumah Sayyidatul Fatimah.
Siti Fatimah nangis kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kemudian siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Siapa Sayyidina Ali, Pak? Lakinya Siti Fatimah. Begitu masuk ke rumah, ngelihat bininya lagi nangis sama Rasulullah, kan kaget. Sayyidina Ali, jangan-jangan Fatimah ngomongin saya kali ini ya. Dalam rumah tangga begini begitu, lagi ngadu kali sama Nabi. Pikiran Sayyidina Ali, ya namanya orang laki, masuk bini lagi nangis, di depan ada mertua, ada Rasulullah, kan takut ada kesalahan dalam dirinya. Maka nanya Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kenapa Fatimah itu nangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku baru saja bercerita tentang perempuan yang kebanyakan itu perempuan penghuni pintu neraka. Saking kagetnya, saking takutnya, saking khawatirnya, Fatimah nangis. Ada nggak orang sini ceritain neraka orang perempuan nangis? Kagak ada, malah dia tawa. Tahu gitu. Tahu neraka girang gitu ya. Fatimah nangis kok. Nangis Fatimah. Kata Fatimah, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa perempuan-perempuan yang dimasukin ke dalam api neraka? Kenapa saya cerita perempuan, Pok? Karena perempuan bibit dari anak. Pok, Bang, saya tanya dah. Empon-empon ntar belakangan. Bang, saya tanya Bang. Saya tanya, ya. Itu kalau Kamboja, kemudian juga itu agronema, emang kalau beranak kemudian berbiji dari laki apa dari wadah apa dari lanang sih itu? Hah? Dari wadah apa lanang? Dari perempuan apa laki? Ini biji timun berbuah. Emang yang berbuah itu laki apa perempuan? Udah saya kagak tahu, orang belum pernah lancong. Kamu pernah nyobain ya? Rata-rata yang namanya itu bebibit dari perempuan. Ya. Ditaruh deh tuh Kamboja make pot. Kalau potnya kecil itu Kamboja nggak bisa gede, tapi ada ukurannya Bang. Setiap pun Kamboja yang kecil, potnya juga kudu kecil. Setiap udah gede, pasti potnya juga harus gede. Kagak bisa punya kecil potnya gede. Bocah tuh mangkak, kagak bisa gede-gede, alias kuntet. Maka kalau ada bocah kuntet di sini, itu dulu kali mau babanya potnya buatan gede kali. Ada yang kuntet jahat ya. Terus setelah itu dipotin itu ya, punan dipotin. Punan pada gede Pok, punan pada gede, tuh punan pada gede. Yang saya mau tanya sekarang nih, punan pada gede, itu bibitnya dari siapa, cakep apa jelek? Bibitnya keluar dari siapa? Dari emaknya. Begitu Pok. Jadi itu bibit cakep apa kagak keluar dari emaknya. Kalau orang laki mah tinggal ngepotin. Ngepotin masukin apa ngeluarin? Masukin, biar paham betul ya. Selanjutnya bibitnya cakep apa jelek, itu mamanya. Tuh karenanya Fatimah radhiyallahu anha nangis Pok. Kok bibit? Iya. Sebab kalau nasab dari laki, nasab dari laki, ya. Nasab dari laki. Kalau bibit cakep apa kagak dari wadon. Kalau nasab dari laki, karena biar bagaimana juga orang laki mau dicari mah anaknya. Umpama ada orang kawin jauh buat kawinnya, kemana? Ke Cianjur umpama, ke kampungan Bang Nandang gitu ya. Punya anak di sana dicari babanya. Gua kagak ngerti kalau emak gua bunting kagak di babanya. Ya tanya mamanya, Mak, emang baba orang mana Mak? No, orang Kayon. Siapa namanya? Bu Caca. Begitu umpama.
Lihat cari Bang Caca ke sini, ya. Emang apa? Itu bicaranya nasa turunan. Tapi kalau bicara kemudian itu biji, bicara kemudian itu bibit, maka bibit mah bicaranya orang wadon. Maka Fatimah radhiyallahu anha nangis, diceritain sama Rasulullah. Apa yang pertama? Kata Nabi, nanti di neraka ada perempuan digantung dia punya rambut, kemudian dimasukin dia punya mulut oleh timah yang amat panas. Tuh, Pok, mana orang wadan ya? Orang wadan pada ngumpul kalau cerita begini, tadi banyak buat kayaknya dah. Itu orang perempuan Bang, rambutnya digantung sama Nabi, sama Allah, sama malaikat. Malik digantung, kemudian itu mulutnya dimasukin timah. Fatimah nanya, ya Rasulullah, kenapa itu perempuan sampai hebat disiksa sama Allah? Kata Rasulullah, itu perempuan yang suka ngomongin lakinya. Tuh dianya. Laki kagak boleh nembir. Laki kagak boleh nembir, tau nembir ya? Laki kagak boleh duduk, ngaso dikit ditendang pantatnya. Sono lu kerja. Begitu. Kata lakinya, ilahi lu baru berkipas. Begitu ya, kata lakinya. Itu sama laki mulutnya Bang judes buat laki. Sama laki kagak boleh, itu lakinya istirahat. Laki kagak boleh, kagak punya duit. Itu mulutnya, masya Allah, lewernya bukan main. Ada Ramadan sini. Ramadan. Tadi baru ada banyak apa? Ya. Ada depan ya. Suruh Mario kok. Siti Fatimah nanya, terus ya Rasulullah, apa kata Nabi? Di mana perempuan kok? Di mana perempuan? Kemudian dia menghina suaminya, dia memaki suaminya, dia menghujat suaminya, dia memarahi suaminya. Suaminya kageredo, habato amaluha yaumal kiamah. Maka Allah hancurkan seluruh amal ibadahnya di dunia saat hari kiamat. Tuh, orang sih pada dongeng pada ngumpat. Tuh bibit ya. Makanya begitu kemudian itu orang tua suka ngomelin lakinya, suka memaki lakinya, suka marah kepada lakinya. Ini jangan harap anaknya bakal soleh. Kenapa? Karena dia punya bibit, bibitnya pun nggak bener kepada suaminya. Begitu. Orang ngomong begini, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Habib. Orang makapu manggil Pak Habib, Habib doang maksud Pak Jumaya. Saya mohon doain anak saya. Nggak bisa. Doa boleh minta karena wasilah, tetapi yang pertama lihat dulu itu keluarga. Laki mesti dihormatin sama bini, bini mesti hormat sama laki, baru anaknya bakal ngelihat. Emak gua kan sama bapak gua sopan banget, kalau jalan juga nunduk, misi bang, gitu. Kata lakinya silahkan, gitu ya. Lakinya kan jadi seru tuh ya. Datang lagi, misi bang, kata lakinya silakan, ada batuk bekagak, ada recehan ya. Emang kudu begitu kok, nunduk sama laki jalan kalau kita ketemu laki. Yang kedua, ketemu laki kagak boleh ngomong duluan kalau kagak ditanya sama laki. Enak perempuan model begitu Bang Pian, kalau dia nggak punya duit dia kagak ngomong-ngomong gitu ya. Cuman kita kok kagak masakin kok, saya belain dikit. Lah kagak dimasakin, begitu dia pulang kerja, masih mana ini malau makan batu. Emang lu ngasih duit? Kagak ngasih duit tadi. Lagi kagak ngasih duit, lagi minta lauk. Untung pala lu gua kagak rebus. Set lah galakan dia akhirnya ya. Tuh perempuan sama laki kudu tunduk. Tunduk misi begitu ya. Emang lagi lama kok, ini kita lagi benerin diri supaya anak kita soleh ya. Itu pohon kacang kok nggak bakal bisa berbuah kalau kagak dilanjarin, bener apa kagak? Itu pohon
timun nggak bakal berbuah kalau kagak dilanjarin. Begitu dilanjarin buahnya pada gede. Orang nggak bakal hebat kalau kagak dinasehatin. Wa tawasau bil haqqi wa tuh po. Maka nasihat itu kayak lanjaran supaya kita bisa diri. Supaya kalau diri orang kan jadi benar. Kalau orang kagak bisa dinasehatin kayak Pontales modelnya, kagak pernah itu basah kena hujan. Pontales mah kan kalau kena hujan kagak basah aja Maya. Kalis itu modelnya orang yang kagak kena nasihat. Orang bukan benar bang, bukan benernya orang jadi benar. Dan bukan orang kagak benar dia kagak jadi kagak benar. Bener mah itu masuknya ke hati. Sekalipun tuh orang dulunya kagak bener, kalau kemudian nasihat dimasuk hati jadi bisa bener. Tapi orang bener kayaknya doang bener, masuk nasihat kagak masuk, bukan orang bener. Kenapa? Karena bener dewek bukan dibenarkan oleh Allah. Begitu. Paham begitu bang? Itu pohon kacang, iya kalau kagak dilanjarin juga berbuah, tapi berbuahnya maksa. Tapi kalau dilanjarin jadi cakep aja tuh buahnya panjang-panjang. Begitu orang lihat, bang itu kacang siapa itu? Oh, kacang orang wadon. Itu nggak puhunan, iya maksudnya orang wadon nanam kacang, bukan abang bang. Iya maksudnya kacang saya, teman bibitnya bibit orang wadon. Ya aku ngomong seleo amat sih, begitu. Itu kacang bener kacang saya. Cakep bener bang kacang panjangnya. Lah kan saya lanjarin tuh kelihatan aja kacangnya buahnya. Tapi kalau di bawah kelihatan mah kagak. Maka orang saudara begitu kemudian qaim berdiri dengan dia punya agama tegak, insya Allah tuh orang bakal kelihatan manusia dan kelihatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bener aja tuh orang surut. Anaknya yang lihat emak rajin bersolat Allahu Akbar, di belakang anak yang lihat Maluk mana? Lagi sembahyang bang. Emang kagak mau lagi sembahyang. Emang malu kagak mau kondangan? Sembahyang dulu katanya. Anak bisa jawab sembahyang. Cakep gak tuh anak? Begitu mau berangkat, lu belum berangkat ngaji, Maya lagi sembahyang nungguin dulu. Malu mana? Lu lagi nonton TV mau baba. Di mana? Di kamar. Buset, kata jalannya. Nonton TV di kamar berdua. Mungkin bener nonton TV dong. Iya. Mungkin ini kagak ngaplak dikunci katanya lagi dandan. Lu dikalah-kalahin mau bawa lu. Itu anak loyor aja pergi ngaji ya. Loyor surut aja ngeloyor. Kenapa dia bocah ngeloyor? Kagak pisi lagi sama orang tuanya. Sebab orang tuanya udah ngajarin akhlak kagak baik sama anak. Ini nggak bakal jadi model tuh bocah jadi anak soleh. Karena soleh mah emaknya dulu yang soleh. Begitu po. Paham begitu po. Jadi yang soleh kudu emaknya. Karena mama kan madrasatil aulad, sekolahan buat bocah. Kalau baba mah madrasatil infak, sekolah buat biaya. Makanya orang wadon ngomong, "Mak, minta duit buat sekolah." No, bla-bla lu. Begitu. "Mak, minta beliin motor." No, bla-bla lu. "Mak, minta kawinin." No, bla-bla lu. "Mak, bapak mau kawin lagi." "Mak lu, setan lu." Begitu marah bapaknya anak emaknya ya. Kata anaknya, "No, bapak lu girang gitu marah." "No, bapak mau kawin lagi." Wah, malu. Tuh po, jadi emak po ya. Makanya ngapa dulu kita pada soleh po, sama orang tua pada takut. Mak kita dulu sama orang tua takutnya po, sama lakinya. Orang tua sama lakinya takut banget ya. Kalau mengaji juga cuma, "Bang, ayo mengaji dulu ya." Kata lakinya, "Iya, udah jalan. Abang lagi ngapain?" "Lagi di kebun." "Udah jalan-jalan aja." Tuh orang dulu mah mau ngaji pakai izin sama laki. Orang mau biakannya juga izin, "Bang, ayo mau ke rumah si Anun mau berbiakan." "Gida, telurnya cari biar banyak terebus." Gitu. Orang sekarang mah kok, orang ada sekarang mah jangankan mau ngaji, mau kondangan aja lama dikit ya kagak izin. Di jalan aja ya, jalan kenceng banget sama temennya, hurur aja kalau dibonceng. Kata lakinya sampai itu, "Bini lu buset motor kencengnya." Begitu kayak pembalap. Nyampe ke rumah, "Malu mana kondangan, Mbak?" "Udah lama kali, udah sudah sejam. Udah masak kali, disuruh makan di warung aja." "Warung mana?" "Warung warteg sono." Kita lu beli beli, wow, ayo gak pak? Set lu udah lapar banget, kita beli masuk gue yang beli. Ala orang laki lu cakep bocah, kita beli sono. "Kuga pak, kalau kata mak kalau lapar bapak suruh dia aja ke warung." Set sama aja gue malu. Laceng-laceng juga tuh bocah ya. Orang mahnya laceng, anaknya juga lagi jadi laceng. Jadi orang wadon pak, ukurannya orang wadon.
Iya, emang orang wadon ukurannya itu bocah soleh kagak orang wadon ukurannya. Kan orang lanang mah jarang di rumah kok. Ya nyari duit, orang lanang capek banget nyari duit kok, kagak capek. Capek banget kepanasan, kehujanan, pokok. Makanya orang wadon, orang laki maka kagak putih semua pada hitam. Lah, dia tuh orang laki makan banyakan pada hitam ya. Kayak orang kejemur mulu. Iya, gimana orang laki pada putih? Jarang kok. Orang jemaah kan kebanyakan jemur, makanya terima kalau anda jangan ngata-ngatain laki gue hitam, jangan lah ya, kan jemur. Emang begitu adanya kok. Itu kita bersyukur, sian banget orang laki kok. Nah, kagak nyari duit, kagak capek berjemur ngapa, cuman dia kagak teriak doang kok. Kalau dia teriak dia malu sama anaknya, sama tetangga, sama bininya. Kadang-kadang hujan juga dia kehujanan, di masa bodoh kepanasan, di masa dia kagak rasain. Ya kagak rasain, itu demi cinta anak sama keluarganya. Coba kalau misalkan dia teriak, dia rasain, dia juga kesian sama anak bininya, kok kagak makan. Saya keselipnya ceritakannya orang lanang ini ya. Lah emang begitu orang lanang kok kerjaan, kok lihat tuh orang lanang pundaknya kalau malam-malam pusat-pusat kan pada kapalan, kakinya juga pada kapalan. Orang wadon kagak pada bersih semuanya. Maka begitu kemudian lagi mandi banyakan sabun sama orang laki habisnya. Orang laki cuma sebakul. Begitu kok, makanya biar benar, biar sayang sama laki. Ya biar sayang sama laki atau jangan diapa-apain. Kalau dia sakit obatin, kalau dimasakin kerokin. Kalau kerokin berdua makan orang lain, yang ngerokin sama orang lain siang. Pak kerokin kita langsung baik tuh orang lanang. Jadi kerokin baru satu kerokan, sakit ngapain bang? Gue rasa sakit apaan ya? Gitu. Tadi maksudnya badan gue pada ngepes gini, kagak ngepes dengerin bawah ngepes kayaknya. Lah kan jadi baik orang laki ya. Begitu kok. Maka biar baik orang wadon. Iya, biar baik orang laki kok, biar baik. Masuk surga itu kok orang laki yang bukain pintu surga. Kalau pengen tahu kok, orang laki bukan bos orang laki. Orang wadon maka gak bisa buka pintu. Coba kita kemana-mana kok, kan minta bukain malaki, bang buka pintu bang. Ya. Bang kunci mana bang? Kata orang laki naik motor, no dia anuan, sini bang kunci bang. Tuh, siapa yang ngasih kunci? Orang laki. Bang standar bang ini bang, amin bang. Motor, melu kagak bisa. Orang motor banyak banget, kayaknya kagak bisa. Orang laki yang majuin, distandarin, kemudian dikeluarin, serot dikeluarin. Itu orang laki. Makanya kok orang laki yang masukin surga orang wadon. Biar katanya orang wadon ahli ibadah. Kalau dia lemes banget sama orang lanang gak bakal masuk surga. Itu hitam pada begitu, lek pada begitu tuh. Itu orang laki masukin kita ke surga kok. Maka biar baik orang laki ya. Biar baik orang wadon, kayaknya orang laki masih udah judes banget. Kalau lakinya begitu mati dia beri tangisin. Ya ilahi orang laki gue dulu kalau gue kagak ngomel kagak mati. Iya, kalau mau kagak punya laki enak kita, kan kagak enak ya. Makanya biar benar sama laki, biar soleh sama laki, ntar anak jadi soleh insya Allah. Ini kita doain nih, Bang Nur Muhammad Mubarak Ananda mudah-mudahan jadi suami yang soleh nantinya, jadi anak yang soleh kelaknya, taat sama orang tua, taat sama Allah, dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Sekarang sunat, mudah-mudahan besok beribadah yang rajin, mudah-mudahan bisa doain orang tuanya di dunia wal akhirah. Barakati umul kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Tadi mau ngomong lain, kerana tentang zaman. Gara-gara malam Jumat dia ngomong ke sono boya. Biarin di saya malakinya kan enak boya. Jadi saya malaki biar pada soleh malaki kan enak. Begitu besoknya orang kampung Kayon sini, didata mau Bang Caca, rambutnya pada basah semua. Alhamdulillah kata Bang Caca, gara-gara semisnya ngomong tuh orang wadon pada bayar semua. Begitu malam Jumat pada nadang malakinya bang gitu ya. Alhamdulillah besoknya pada gara-gara lockdown pada ngidam semua, pada nyari mangga. Sama musim mangga sekarang murah gampang ya. Orang-orang wadon ya bukan positif corona, jadi positif corona ya, bukan coronanya tapi corona. Corona. Kurang lebih cuma maaf ada Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.